Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Zenaskia, program D3 Farmasi dari Universitas Bengkulu. Dan untuk adik-adik, terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk datang di penyuluhan ini, yaitu dengan judul bahayanya merkuri. Dan kita langsung saja. Di sini adik-adik sudah tahu belum apa itu merkuri? Belum, Pak. Dan langsung saja, di sini akan kakak jelaskan yaitu pengertian dari merkuri. Dan berdasarkan brosur yang adik sudah pegang, nah apa itu merkuri? Nah, merkuri itu adalah air raksa. Itu adalah zat yang berbahaya atau zat yang beracun yang berbentuk cairan yang mengkilap atau cairan perak. Dan biasanya merkuri ini dipakai di industri-industri besar seperti pembuatan baterai atau pembuatan tensimeter. Nah, biasanya juga ini dikasih dengan simbol kimia yaitu Hg. Dan untuk selanjutnya, ternyata merkuri itu banyak bagian-bagiannya. Nah, merkuri itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada merkuri metal yang berdasarkan brosur adik-adik, yaitu yang pertama ada merkuri metal. Nah, merkuri metal ini adalah merkuri logam murni, yaitu dengan yang simbol Hg tadi, tanpa teroksidasi. Nah, biasanya contoh dari merkuri metal ini seperti pembuatan baterai. Itu biasanya pakai merkuri. Tensimeter air raksa yang otomatis yang biasanya naik itu ada tensimeter air raksa yang manual, secara manual, itu biasanya juga pakai merkuri. Amalan gigi. Nah, amalan gigi itu seperti untuk orang ngamal gigi. Nah, biasanya itu juga pakai merkuri. Cat itu juga pakai merkuri. Nah, tapi itu merkuri jenis merkuri metal. Itu tanpa teroksidasi atau logam murni, memang murni merkuri. Nah, yang kedua itu ada merkuri anorganik. Nah, merkuri anorganik ini biasanya merkuri yang sudah teroksidasi dan berbentuk garam. Dan maksudnya sudah teroksidasi di sini seperti krim pemutih. Nah, ada yang biasanya kan ini nih ingin sekali kulitnya putih, cepat, instan, itu pakai merkuri. Tapi tidak disarankan, memang hasilnya instan atau memang cepat putih. Tapi untuk pemakaian jangka panjang itu tidak disarankan, akan mengakibatkan rusak yang akan susah sekali disembuhkan. Akan menyebabkan pori-porinya besar, akan kemunculan batu, itu karena kebanyakan merkuri anorganik. Dan contohnya merkuri anorganik ini yaitu adalah merkuri klorida. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah merkuri organik. Nah, biasanya apa itu merkuri organik? Itu adalah merkuri yang sudah berkaitan dengan beberapa senyawa karbon. Seperti contohnya itu merkuri etil dan metil merkuri. Yang bisa contohnya dari metil merkuri atau etil merkuri ini seperti desinfektan. Nah, desinfektan itu biasanya menggunakan merkuri dan juga fungisida. Dan selanjutnya di sini kakak akan jelaskan itu adalah sumber paparan merkuri. Yang sudah kakak jelaskan tadi, berdasarkan brosur itu ada batu baterai. Nah, batu baterai itu adalah jenis menggunakan merkuri, yaitu merkuri metal. Yang kedua yaitu adalah lampu penerangan jalan. Terus yang ketiga yaitu ada tensimeter raksa, itu ada juga merkuri metal. Terus ada cat, ada juga fungisida. Tadi itu fungisida itu adalah merkuri organik. Terus ada juga disalahkan guna itu pemakai krim pemutih. Nah, krim pemutih itu biasanya merkuri anorganik. Bisa juga deh kita mendapatkan paparan merkuri itu dari ikan atau hewan laut. Kenapa bisa? Kan biasanya industri-industri besar itu membuangkan limbah hasil dari merkuri itu ke perairan. Dan sedangkan di perairan itu ada hewan atau ikan yang hidup di sana. Otomatis kan kepaparan secara otomatis merkuri hasil limbah dari industri tersebut. Makanya hati-hati untuk membaikkan. Yang selanjutnya di sini akan jelaskan yaitu penyebab keracunan merkuri. Kenapa sih dalam tubuh kita bisa menyebabkan kita itu bisa keracunan merkuri? Nah, ternyata merkuri ini bisa berkaitan dengan senyawa-senyawa dalam tubuh, beberapa senyawa, terutama pada enzim dan protein. Nah, merkuri ini bisa menyebabkan menghambatnya pekerjaan enzim, yaitu menghambatkan fungsi transportasi dalam tubuh. Yang kedua ada mengganggu protein. Nah, di sini merkuri itu akan mengganggu protein dalam pembentukan tubuh dalam tubuh kita. Dan terakhir itu adalah garam merkuri. Nah, yang garam merkuri ini adalah merkuri anorganik yang kakak bilang tadi, merkuri yang untuk di krim pemutih. Itu
kan berbentuk garam tuh. Nah, mengakibatkan kerusakan pada lapisan saluran pencernaan dan bisa juga mengakibatkan gangguan ginjal untuk tubuh kita deh. Nah, makanya hati-hati untuk pemakaian krim pemutih. Kita nggak bisa deh untuk pemutih secara instan. Itu akan mengakibatkan yang itu tadi, gangguan ginjal. Daripada kita gangguan ginjal, enak stop memakai merkuri. Itu. Nah, untuk pengobatannya, misalnya nih, pengobatan awal yang jika kita udah terkena merkuri, itu kita harus menjauhi paparan merkuri, itu yang paling pertama. Tetapi jika kita sudah terkontaminasi oleh merkuri, kita akan mengikuti kelas terapi logam, yang dimana kelas terapi ini kita harus pemakaian infus. Nah, infus tersebut akan kita akan masukkan obat ke dalam infus tersebut, kita akan menggunakan infus tersebut kan. Nah, gimana cara kerja kelas terapi ini? Dia obat tersebut yang sudah dimasukkan dalam infus itu akan mengikat logam dan mineral dalam tubuh, akan dikeluarkan melalui air seni. Jadi nanti sudah dia mengikatkan logam, sudah mengikatkan mineral, nanti dia akan keluar sendiri tapi melalui air seni. Itu kelas terapi untuk kalau kita sudah terkontaminasi merkuri organik, merkuri anorganik. Selanjutnya yaitu merkuri anorganik, yaitu di krim pemutih. Dan biasanya ini di kelas terapi itu penyuntikan secara intramuskular atau penyuntikan secara otot, langsung ke otot. Biasanya obatnya ada berdasarkan dari dokter juga. Itu. Nah, untuk gejala keracunan, kan gejala keracunan merkuri itu seperti yang logam, yang langsung logam itu logam murni, itu akan menyebabkan gejala sakit perut, mulut kita terasa panas, gitu kan, gangguan pernapasan. Nah, untuk kalau merkuri anorganik itu kan langsung ke muka. Nah, itu akan menyebabkan warna kulit kita berubah, jaringan dalam kulit kita itu juga berubah, serta pengurangan resistensi kulit terhadap infeksi bakteri dan jamur. Jadi muka adik itu lebih mudah untuk terkena infeksi bakteri dan jamur. Memang udah kakak bilang dari awal, memang hasilnya instan, tapi untuk terhadap infeksi bakteri dan jamur, itu akan berkurang di wajah kita. Nah, ketika kalau kita keracunan merkuri organik, itu akan mengakibatkan sakit kepala, terus tangan gemetar, dan lebih parahnya akan menjadi gangguan gerak, ada juga bisa buta, dan juga bisa kepikunan. Nanti kalau ada kebanyakan terkontaminasi oleh merkuri organik, itu yang disinfektan tadi, itu akan menyebabkan ada bisa kebutaan atau kepikunan lebih cepat. Nah, untuk gimana cara pencegahannya? Ya, cara pencegahannya yang pertama harus lebih teliti untuk beli produk-produk, apalagi merkuri anorganik banyak yang dijual orang secara online, secara bebas dan tidak berdasarkan BPOM. Jadi untuk adik-adik lebih hati-hati membeli produk, harus cek label, komposisi, itu lebih penting. Bacalah komposisi dengan cermat, ulangi baca komposisi, jangan sekali baca, tapi dibacakan secara detail, hati-hati, dan jauhilah merkuri, karena merkuri itu sangat berbahaya bagi tubuh. Untuk muka juga, dan juga adik-adik hati-hati untuk muka. Kita kan sensitif untuk wajah tuh, tapi kita juga mau hasil yang instan, tidak ada hasil yang instan. Jadi kalau bisa, jauhilah merkuri. Baiklah, itulah yang dapat kakak sampaikan. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Saya Kak, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan terapi kelasi di markapol? Oh, itu cara pengobatan keracunan. Nah, yang dimaksud dengan kelasi di markapol itu adalah cara penyuntikannya, deh. Jadi merkuri anorganik ini dapat diobati dengan jenis terapi, tapi dengan cara penyuntikan. Nah, jadi di markapol itu dimaksudnya dengan cara penyuntikan. Nah, penyuntikan di sini dimaksudnya itu secara intramuskular atau penyuntikan secara langsung di dalam otot. Terima kasih Kak. Sama, apakah ada pertanyaan yang lain? Baiklah, itulah yang dapat kakak sampaikan. Lebih kurang kakak mohon maaf. Terima kasih untuk adik-adik sekali lagi sudah menyempatkan dirinya untuk penyuluhan ini. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.